Refli Harun di mana-mana ngamuk-ngamuk ya dia, marah-marah. Demonstrasi marah dia. Diundang di acara televisi ini, di berbagai stasiun televisi dengan Kodari ngamuk. Malam dengan Haikal Hasan juga sama ribut lagi. Potong leher saya kalau saya bohong. Refli Harun. Dan dia mencoba untuk kemudian mengganggu psikologi mahasiswa. Ditanya di forum itu, Anda, kalian mahasiswa, saya akan uji kalian. Pemilu ini curang atau tidak? Nanti kita akan bahas. Kalau saya menjadi orang yang ditanya seperti itu, maka saya akan mengatakan pemilu ini curang. Tapi, kita dengarkan dulu nih. Saya mau tes juga. Ini mahasiswa ya? Dari mana? UNJ. Oke, kalian percaya pemilu curang atau jujur? Bingung dia, terintimidasi. Ente jangan lihat sana. Dia lihat nol dulu. Nanti bantuan nggak turun lagi katanya. Tapi Bang Refli, kalau lihat profesornya dari UNJ yang mimpin demo, top Prof Hafid Abbas. Jadi saya ingin mengatakan ya, itu yang namanya Profesor Din Samsudin, Hafid Abbas, Sunarko, Fahrul Razi, Marwan Batubara, siapa lagi? Antoni Budiawan, itu orang culas semua, ya kan? Itu orang-orang pernah Pakai. Ya, Pakai itu orang bodoh. Sudahlah, sudah tahu dia, sudah tahu. Saya gantian saya dulu. Dan saya tolong dulu, saya bukan Deddy Sitorus ya. Ini gara-gara bersaing di dapil Kalimantan Utara dia ribut sendiri jadinya. Jadi begini. Oke lah ya, kita ini kan debatnya kan omon-omon tergantung posisi kita, udahlah ya kan. Kita bukan anak kecil Mas Anies ya kan, begitu kan. Saya nih baru saja mendengarkan kata-kata Babe Haikal, jadi sepanjang di mobil saya dengarkan interview saya dengan Babe Haikal tahun 2020 yang lalu. Apa yang dia katakan? Saya tidak mau nanti calon presiden kelanjutan rezim ini orang yang menjadi anak buahnya Jokowi. Lalu siapa yang mau dicalonkan? Anies Baswedan katanya. Kalau enggak nih, potong leher saya nih, buka ini. Tetapi namanya manusia kan kita maklumi saja kalau berbeda, ya kan? Hari ini boleh saya cut dulu sebelum lanjut. Nanti dulu dong, saya belum ngomong. Urusannya pribadi. Ya sudah, oke silakan. Ya, Silakan. Saya tidak akan pernah berubah dan menarik semua ucapan saya. Perlu Anda ketahui bahwa pada waktu itu Pak Prabowo belum nyalon. Ya sudah. Paham jadinya ya? Ya sudah, saya Oke, paham. kalau paham. Yang kedua. Siapa yang mengikuti siapa? Semua orang hari ini mengikuti Pak Prabowo. Bukan Pak Prabowo mengikuti orang. Dia ketum partai. Dia nggak mengikuti siapa-siapa. Dia mandiri di tengahnya. Dan itu yang mesti kita hargai. Jangan salah Bang Rofi. Jangan terbalik. Siapa mengikuti siapa mesti paham. Iya, saya paham ya. Inilah kalau orang yang mengikuti orang yang lagi berkuasa, ya kan, banyak resourcesnya dan lain sebagainya. Udahlah, itu kan soal pilihan hidup saja. Anda kan juga mengeluh. Saya sebagai seorang motivator nggak pernah lagi diundang gara-gara saya berdiri pada posisi oposisi. Udahlah ya, ini kan soal a matter of choice, soal pilihan hidup. Kita hargai pilihan hidup Anda sekarang. Ikut Prabowo, Anda sekarang ikut Prabowo. Effendi Ghazali saya nggak tahu ikut mana. Oke, soalnya Effendi gini agak bingung saya melihatnya. Tapi nggak terakhir lagi kan, kayak Kodari waktu itu kan. Bung Refli, Tapi Bung Refli, dia bukan Kodari. saya ikut Prabowo 40 tahun. Oh iya, oke lah. Dan Anda sekarang agak benar, kalau dulu nggak benar. Karena sekarang Anda akan mendapatkan kenikmatan, ya kan? Oke, Nggak ada urusan udah. dengan kenikmatan. Ya, Saya bersama beliau 40 tahun. ikut. Sebelum Hidup- beliau menikah 40 Hidup tahun. Prabowo, hidup Haikal Hasan. Waktu itu dia ngomong juga, saya ini kakek saya sama kakek Anies tuh kawan. Bapak saya sama Bapak Anies kawan. Ya kawan semua, ya udahlah, Loh, memang. iyalah. Kita kan kawan semua. Saya Saya hanya nggak ingin pernah membenci mengatakan orang. Nggak, kalau Anda narasinya- bersikap, Anda punya legitimasi, udahlah. Saya akui itu. Narasinya seolah-olah salah. Good. Memang semua kawan Good. siapa yang salah. Ya, good. Makanya saya Yes. bilang, Anda hebat, Loh, bagus. betul, memang. Oke, saya mau lanjutkan dulu.
Bahkan Pak Prabowo Boleh tidak saya lanjutkan? Boleh silakan. Tapi jangan pribadi gitu. Oke. Ini lagi bicara KPU, pengumumannya kejutan gitu dong. Saya ingin bernarasi dengan yang konkret bahwa yang namanya berbeda pendapat, berbeda pendapatan, berbeda posisi biasa aja. Kan begitu kan? Nol juga begitu nol. Tiba-tiba melipir dia ke Prabowo. Sama juga. Oke. Itu soal sikap pribadi kan. Saya juga 3 tahun ikut Jokowi, tapi saya kritik Jokowi. Sampai sekarang saya nggak mau. Karena saya melihat hal yang berbeda. Kalau Anda masuk, saya keluar. Kan bedanya kan begitu. Oke. Sambil nunggu ini pengumuman resmi dari KPU siapa pemenang Pilpres ini. Nah, saya sempatkan buat konten satu ya. Saya buat video itu sekarang jam 10:30 lebih. Jadi kalau saya menjadi orang yang ditanya oleh Refli Harun, pemilu ini curang atau tidak? Saya akan mengatakan curang. Pasti si Refli nggak bakalan nanya lagi. Siapa yang melakukan kecurangan? Cukup berhenti di kalimat curang aja. Padahal mesti diteruskan. Siapa yang curang? Yang saya tahu, yang udah jelas terbukti, ya sudah ditetapkan sebagai tersangka, Komisioner KPU Wonosobo itu 286 juta diamankan. Udah jelas. Kalau saya yang ditanya, maka saya mengatakan bahwa pemilu itu curang, dan yang curang yang saya ketahui, yang udah jelas beredar informasinya valid, Komisioner KPU Wonosobo. Operasi untuk kemudian pemenangan pasangan 03. Lalu Jawa Barat di wilayah saya akan mengatakan yang curang yang saya ketahui adalah tim ses atau pendukung 01. Apa? Ketika ada bantuan calling system di tempat saya tinggal, bantuan itu dari Wakabareskrim dipakai kampanye untuk kemudian pemenangan Anies. Nih saya kasih, ini sembako, pilih Anies ya. Padahal itu adalah bantuan dari Wakabareskrim. Saya akan mengatakan curang itu. Siapa yang curang? 03 dan 01. Untuk 02 saya nggak melihat di mana curang. Kalau saya yang ditanya karena saya yang melihat langsung, ya. Atau itu bukan kecurangan namanya? Bukan kecurangan itu namanya, curang. Kalau urusannya curang, mau besar atau kecil, kalau bahasanya curang ya udah curang. Tapi jujur saya pribadi kepada Haikal Hasan itu masih kurang suka sih, meskipun dia pendukung Prabowo ya, karena terlalu inilah dia itu dalam berpolitik terlalu membawa-bawa agama. Haikal Hasan ya, ingat saya dulu itu ketika Haikal Hasan katanya bermimpi bertemu dengan yang meninggal itu ya, pengawal Kang Rizik itu yang 6 kalau nggak salah ya, sedang bersama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu berlebihan. Haikal Hasan berlebihan. Sekarang tidak terlalu banyak dia ngomong narasi-narasi tentang agama. Tapi wataknya, kepribadiannya dan lain sebagainya, saya masih kurang suka. Dan Refli Harun apalagi ya. Pokoknya Refli Harun itu menjelma menjadi orang yang kalau ngomong kesana kemari itu murka aja. Ngomong dengan siapapun murka. Ngomong di atas mimbar murka. Ngomong dengan lawan debat murka. Semua disindir dan lain sebagainya. Itu Refli Harun. Itu ciri orang yang kecewa, berat, emosi, berlebihan. Karena jagoannya akan kalah, dia tidak akan mendapatkan posisi terhormat. Katanya, bila Anies jadi presiden, Refli itu akan mendapatkan posisi menteri. Dan itu hanya, sekarang itu hanya angan-angan saja, hanya cita-cita saja, hanya bayangan saja, tidak akan terwujud. Makanya dia lampiaskan tuh
Tidak jadi, menterinya dia lampiaskan tuh kemana-mana. Wah dia nggak mau. Wah. Ya kita sebagai masyarakat nonton aja, jangan terprovokasi, jangan terprovokasi. Kita tidak dijanjikan apapun oleh capres siapapun ya. Kita nyoblos ya nyoblos, udah ya. Kewajiban kita nyoblos, menyalurkan suara kita. Selebihnya udah serahkan kepada yang nangani, kepada KPU, kepada Bawaslu, kepada Mahkamah Konstitusi. Udah. Di luar daripada itu semua, kalau ada huru-hara dan lain sebagainya, pasti urusan kepentingan politik yang kuat, bukan ideal. Kita serahkan semuanya kepada KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi. Dah. Kewajiban kita sebagai masyarakat nyoblos tanggal 14 Februari kemarin. Setelah itu udah aktivitas masing-masing, jangan ikut huru-hara. Kalian hanya akan dimanfaatkan, itu namanya, dibentur-benturkan dan lain sebagainya. Dan itu merugikan kalian. Kalian bunuh diri itu. Jangan mau kita buang-buang waktu hanya untuk memenuhi hasrat politik orang lain. Yang sebetulnya kepada kita itu nggak terlalu ngepek. Apa sih ngepeknya? Kita tetap cari makan sendiri kok. Kalaupun jagoan kita menang, kalaupun saya di jagoan saya menang Prabowo, tetap saya ngonten. Saya cari makan sendiri. Tetap kok. Begitupun sama, kalau kalian jagoannya Anies menang, tetap kan cari makan sendiri dan lain sebagainya. Jadi biasa gitu loh. Jagoan kalian Pak Ganjar menang, tetap kalian tuh usaha sendiri, aktivitas seperti biasa-biasa. Enggak tiba-tiba langsung, wah mendapatkan uang sekian triliun, enggak kan? Enggak, kita mah rakyat, sama-sama rakyat biasa. Yang tim hore lah, katakan tim hore itu tim hore. Nyoblos itu ya udah nyoblos. Tidak mendapatkan pada akhirnya posisi apapun. Enggak. Nah, saya ingin menciptakan kesadaran bahwa kita itu jangan mau jadi kuda tunggangan kemarahan orang lain, yang menjadi korban kita, yang menjadi rugi kita. Jangan mau dibodoh-bodohi kayak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.